Video kita kali ini, kita akan membahas tentang alocasia. Tanaman yang satu ini disebut juga di Indonesia dengan tanaman kuping gajah, atau juga sering disebut dengan kuping keledai. Karakteristik dari tanaman alocasia, kita bisa lihat dari bentuk daun yang lebar. Kenapa dinamakan kuping keledai atau kuping gajah? Karena dari daunnya, struktur daunnya yang lebar dan sifatnya bertangkai-tangkai. Setiap kali muncul daun baru, dia akan muncul dengan tangkai yang baru. Nah, inilah dia alocasia. Di kesempatan kali ini kita akan bahas hanya 3 jenis alocasia. Alocasia amazonica, yang ini, kemudian alocasia longiloba, Lowi, yang ini, dan alocasia frydek atau alocasia green velvety. Kita akan bahas satu persatu ya guys. Kita akan mulai dulu dengan alocasia amazonica. Nama lain dari alocasia amazonica ini adalah African mask plant. Jadi dia menyerupai topeng Afrika dengan struktur daun yang cukup lebar. Bisa dilihat ya perbandingannya dengan tangan saya. Ini sangat-sangat unik. Menurut saya ini sangat-sangat bagus. Dan saya sendiri sangat terkesima dengan daunnya yang baru. Ketika daun baru mulai unfurl atau mulai keluar, dia akan mulai menggulung keluar. Nah, inilah contoh daunnya yang baru, dengan permukaan daun yang sangat mengkilap. Bisa dilihat ya teman-teman, sangat mengkilap. Lalu dia akan mulai menggulung, unfurl. Nah, satu lagi yang saya suka adalah ketika tanaman ini kita lihat di belakang cahaya, dia akan menunjukkan the veins atau vena. Sebenarnya bukan vena ya, karena pembuluh darah vena itu ada pada manusia dan binatang. Bukan vena seperti pada binatang, tetapi ini loh yang saya maksudkan. Inilah dia. Wow, ketika diberi pencahayaan, kita akan lihat strukturnya yang sangat bagus. Struktur daunnya ya. Juga bagus nih untuk fotografer nih. Bisa difoto-foto, bisa dinikmatin. Ini dia. Dan warnanya kalau kita matikan lampunya, sedikit keunguan. Sangat unik dari alocasia amazonica. Yang kedua, alocasia longiloba. Yang ini cukup sering ditemukan. Mirip kan dengan alocasia amazonica, tetapi dia tidak bergerigi. Yang ini tadi strukturnya bergerigi, yang ini tidak bergerigi. Dia licin. Ya, seperti itu. Ini juga kita punya daun baru nih. Daun barunya biasa akan membuka menghadap cahaya matahari ya guys. Tuh, daun barunya sangat mengkilat. Yang ini bentuknya seperti mangkok karena baru terbuka. Yang ini, oke. Nanti kita akan bahas secara menyeluruh tentang plant care dan tips. Apa sih mencegah supaya daun ini tidak kuning dan tidak mati dan tidak kering. Tapi guys, sesempurna apapun tanaman yang kita pelihara, kita harus tahu bahwa tanaman menguning, daun yang menjadi layu adalah proses dari tanaman itu sendiri, tumbuh kembang tanaman itu sendiri. Kita bisa lihat ada spot kecoklatan. Semuanya bisa dicegah dengan perawatan yang sangat baik. Kita berlanjut ke tanaman ketiga ya guys. Alocasia frydek atau alocasia green velvet. Kenapa dinamakan green velvet? Karena daunnya itu kalau kita pegang strukturnya benar-benar kayak kain bludru berwarna hijau. Sangat cantik. Dan dia juga dinamakan alocasia neon karena warna hijau di tengahnya seperti warna hijau kekuningan itu kayak nyala gitu ya, seperti menyala. Daun ini juga lagi hits banget nih, banyak banget. Di Instagram bisa dilihat penuh ya dengan gambar-gambar dedaunan. Kalau misalnya bagi yang suka, of course, tanaman indoor, ini adalah salah satu pilihan yang layak atau koleksi yang layak dipunyai. Inilah dia alocasia frydek. Kita akan membahas plant care dan tips. Tips mengenai merawat tanaman alocasia. Alocasia adalah tanaman yang cenderung menyukai air. Tapi jangan sampai tanahnya menjadi benyek atau soggy. So, alocasia sangat suka air. Usahakan agar tanahnya tetap lembab
namun tidak terlalu basah. Usahakan dia tetap lembab. Bisa dilihat ya bahwa ini kelembabannya cukup, tidak kering. Bisa dilihat dari 2 cm atas permukaan dari tanahnya. Ini juga nih, nggak terlalu kering dan tidak terlalu lembab. Kalau diraba masih ada basah-basahnya. Nah, alokasia tuh senang banget kalau dia ditanam di tanah-tanah yang basah seperti itu atau lembab. Jangan sampai lupa bahwa kadangkala pot yang kita gunakan tidak ada lubangnya. Lihat ya, ini adalah pot tanaman, ini adalah saucernya atau alasnya. Ini juga pot tanaman dan ini saucer alasnya. Sedangkan ini adalah pot untuk hias indoor. Dia tidak ada lubang, karena itu perlu diperhatikan. Pot yang ada lubang adalah pot yang di warna oranye ini. Dia ada lubang, jadi bisa untuk menjaga agar drainase atau airnya tetap bisa mengalir keluar. Nah, itu sudah kita bahas tentang air dan media. Media tanam yang cocok, well kalau di Indonesia, of course, sekam bakar, komposisinya tanah pupuk, dan usahakan tidak menggunakan tanah yang belum diolah dengan fungisidal. Well, boleh sih tanah pupuk yang sudah matang itu bagus, tapi tanah pupuk kompos yang seringkali belum matang benar akan membuat banyak jamur, banyak hama, dan banyak fungal gnats yang akan merusak daripada tanaman ini. Mengenai pencahayaan, nah ini penting nih. Tanaman ini tidak senang di tempat yang gelap, juga tidak senang dengan cahaya matahari yang terlalu terik. Apabila terkena cahaya matahari terlalu terik, tanaman ini akan segera menjadi kekuningan. Ini adalah salah satu contoh. Karena tanaman ini kemarin saya taruhkan hadap ke barat, sehingga terlalu panas, sehingga daunnya ada sedikit warna kekuningan. Tapi berharap agar daun ini bisa selamat. Nah, pencahayaan dari ruangan seperti ini cukup baik. Tidak terlalu panas, namun juga harus dipastikan kena dengan bright indirect light. Sesekali bolehlah jemur tanaman ini di matahari pagi. Itu bagus kok untuk tanaman ini. Nah, dia akan tumbuh cabang seperti ini, tumbuh cabang yang kecil. Sebenarnya ini udah siap dipisahkan untuk menjadi alokasia yang baru. Ini juga tumbuh nih yang kecil-kecil. Ya, itulah dia mengenai kebutuhan cahaya, kebutuhan media tanam, dan kebutuhan air pada tanaman ini. Oh ya guys, tanaman ini tidak boleh diletakkan di ruang ber-AC ya. Kalau dia terlalu dingin, dia cenderung gampang menjadi layu. Kemudian, usahakan juga bagi yang punya pet atau punya binatang peliharaan, tanaman ini sangat toksik. Dari semua bagian dari tanaman ini mengandung kalsium oksalat yang sangat tinggi guys. Jadi kalau ada kucing nih atau anjing ngunyah-ngunyah tanaman ini, kalsium oksalatnya sangat tinggi. So it's very toxic atau sangat beracun kepada hewan. Oke, itu dia perawatan atau care tips dari tanaman alokasia yang kita bahas hari ini. Next, alokasia apa yang kita akan beli ya, akan kita koleksi ya. Silver Dragon kayaknya keren banget nih, sama alokasia Red Velvet. Well, we'll see that on the next videos. I'll see you guys. Thank you for joining me. Hope you like my channel. You can leave a like or comment. Don't forget to subscribe. Okay? See you!